Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terhadap suatu fenomena. Jadi di sini saya mengambil suatu fenomena yang melihat kaitan antara sarapan dengan kehadiran mahasiswa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihan Zahra dengan NPM 250120170 atau NPM akhir 170. Jadi ini adalah salah satu artikel yang saya temukan di internet. Kemudian saya sambungkan atau saya kaitkan dengan fenomena penelitian yang saya cari, yaitu hubungan sarapan dengan kehadiran mahasiswa. Jadi setelah saya simpulkan, saya menjadikannya sebuah latar belakang atau menjadi suatu fenomenanya, yaitu berdasarkan penelitian internasional NIH, 67,3% mahasiswa dilaporkan skip breakfast atau melewatkan sarapan. Kemudian kebiasaan melewatkan sarapan ini berpotensi memengaruhi konsentrasi performa akademik dan kehadiran. Kemudian mahasiswa yang rutin sarapan cenderung memiliki kehadiran yang lebih baik karena sarapan membantu menjaga kondisi fisik dan mental yang mendukung aktivitas perkuliahan. Secara global, banyak mahasiswa memiliki kebiasaan melewatkan waktu makan, khususnya sarapan. Jadi fenomena ini juga saya ambil dari dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi ada teman saya ataupun saya itu terkadang melewati waktu makan pagi atau sarapan. Selain menyimpulkan artikel tersebut, saya juga mencari sumber lainnya, yaitu pola makan yang sehat dan teratur dimulai dengan sarapan. Jadi sarapan itu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Jadi individu yang sarapannya secara teratur cenderung lebih jarang sakit, yang secara langsung mengurangi ketidakhadiran karena alasan kesehatan. Kemudian dari beberapa artikel dan sumber yang saya temukan, jadi apakah sarapan itu benar-benar mempengaruhi kehadiran? Baik, di sini ada metode penelitian. Saya menggunakan penelitian ini dengan data kuantitatif numerik. Kemudian terdapat variabel, yaitu X-nya adalah sarapan, Y-nya adalah kehadiran. Jadi antara sarapan dan kehadiran yang sesuai dengan topik judul saya. Selanjutnya, saya memiliki satuan pada penelitian ini, yaitu jumlah hari. Jadi X-nya kan sarapan, maka jumlah harinya adalah berapa hari dari 7 hari. Kemudian Y-nya adalah kehadiran, maka jumlah harinya adalah berapa hari dari 20 hari atau hari perkuliahan. Kemudian objek yang saya ambil adalah mahasiswa. Jadi yang mengisi kuesioner pada penelitian ini adalah mahasiswa. Dan yang terakhir, saya mengumpulkan atau data terkumpulnya adalah 63 responden atau 63 mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan statistik deskriptif, uji z-test, uji korelasi, dan yang terakhir adalah uji regresi. Jadi di sini saya menggunakan Excel untuk mencari statistik deskriptif, kemudian uji z-test, uji korelasi, dan uji regresi. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang fokus pada pengumpulan, penyajian, dan peringkasan data agar mudah dipahami, kemudian dapat memberikan gambaran umum tentang karakteristik data, yaitu berupa rata-rata, median, modus, rentang, atau standar deviasi. Nah, di sini adalah gambar statistik deskriptif yang saya sudah bentuk. Yang pertama adalah statistik deskriptif bagian tabel kiri, yaitu sarapan. Sarapan memiliki min 4,412698,413. Kemudian selanjutnya adalah standar errornya 0,2730748,1. Kemudian mediannya adalah 4 dan modenya adalah 7. Kemudian di bagian tabel kanan yaitu kehadiran, minnya adalah 19,6984,127.
Kemudian standar errornya adalah 0,110008426 dan median 20, kemudian modenya juga sama seperti median yaitu 20. Selanjutnya adalah standard deviation. Standard deviation dari sarapan adalah 2,16746.109, kemudian yang bagian kehadirannya adalah 0,873164815. Dan selanjutnya adalah sample variance. Di sini sarapan menghasilkan 4,69790066 dan kehadiran 0,7624169795. Ini adalah bagian yang akan dihitung atau memberikan penjelasan selanjutnya. Dari beberapa bagian tersebut, saya simpulkan dan artikan sebagian besar mahasiswa sarapan 4 kali seminggu, tetapi cukup banyak juga yang sarapan setiap hari. Jadi ini diambil dari bagian min, median, mode sarapan. Kemudian di bagian kehadiran yaitu mayoritas mahasiswa memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi. Kemudian pada kolom berwarna pink terdapat kesimpulan yaitu kebiasaan sarapan mahasiswa sangat bervariasi, ada yang jarang sarapan hingga yang sarapan setiap hari. Dan yang terakhir adalah kehadiran mahasiswa sangat seragam, hampir semuanya hadir. Ini juga sama seperti di bagian median, mode sarapan dan kehadiran. Uji Z digunakan hanya sebagai ilustrasi distribusi normal. Saya mengambil X dan Y dari sarapan dan kehadiran. Di sini kita mengetahui minnya adalah 4,41 untuk sarapan dan 19,69 untuk kehadiran. Kemudian known variance yaitu pada sarapan 4,697901 dan kehadiran 0,762417. Observation keduanya adalah 63. Kemudian Z-nya menghasilkan min 51,92147773 dan PZ one tail 0, kedua-duanya memberikan angka 0. Kemudian Z critical one tail-nya 1,644853627. Kemudian yang di bawah ada lagi Z critical two tail yaitu 1,99963,985. Di sini saya menambahkan gambar dari uji Z. Dan di gambar ini adalah distribusi normal standar Z distribution dengan min sama dengan 0 dan standard deviation sama dengan 1. Kurva ini menunjukkan distribusi normal standar dengan area kritis pada Z kurang dari 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Masuk bagian korelasi, menghasilkan 0,04125972, yang dimana artinya itu nilai korelasinya atau R sama dengan 0,0412, yang dimana nilainya positif dan hubungannya searah. Namun 0,0412 termasuk sangat lemah karena mendekati 0. Jadi saya simpulkan bahwa sarapan memiliki hubungan positif tetapi hampir tidak signifikan terhadap tingkat kehadiran. Kemudian kehadiran mahasiswa mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor lain selain sarapan. Jadi saya membentuk H0 dan H1-nya. H0 tidak ada hubungan antara sarapan dan kehadiran mahasiswa, yaitu R sama dengan 0. Kemudian H1 ada hubungan antara sarapan dan kehadiran mahasiswa, R sama dengan dicoret 0. Hasilnya R sama dengan 0,0412, yang dimana H0 diterima. Nah, di sini adalah regresi, yaitu nilai R dan R square-nya yaitu multiply R sama dengan 0,067, di mana hubungan antara variabel X dan Y sangat lemah, dan R square-nya adalah 0,004, di mana model hanya mampu menjelaskan 0,4% variasi pada variabel Y, yang dimana hampir tidak ada kontribusi X terhadap Y,
Dan di sini pada tabel ANOVA kita fokus di signifikan F-nya saja, yaitu 0,604 lebih dari 0,05. Dan model ini regresi tidak signifikan. Kemudian pada tabel yang bawah, yaitu di p-value-nya terdapat 0,604,866,398. Di sini sama seperti signifikan F bahwa p-value variabel X sama dengan 0,604 lebih dari 0,05 yang menyatakan variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan di sini di bagian intercept di bawahnya ada rumus Y topi sama dengan A plus BX, dan ini menentukan perhitungan prediksinya. Di sini Y-nya sama dengan 19,61 ditambah 0,026X. Koefisien menunjukkan pengaruh sangat kecil dan tidak signifikan. Dan saat melakukan perhitungan prediksi, misal nilai sarapan mahasiswa adalah 5, Y topi sama dengan 19,61 ditambah 0,026 dikali 5, yaitu Y topi sama dengan 19,61 ditambah 0,13 sama dengan 19,74. Maka prediksi kehadirannya adalah 19,74 hari. Baik, di bawah ini terdapat gambar, yaitu garis mendatar, yaitu hubungan sangat lemah, dan data menyebar rata yang mengartikan korelasinya rendah. Kemudian cocok dengan R kuadrat yang sangat kecil, yaitu 0,004, dan di gambar ini X-nya naik, maka Y ikut naik, tetapi sangat sedikit perubahannya. Maka dari itu, saya menyimpulkan dan memberikan saran untuk diri saya dan penelitian selanjutnya, yaitu sarapan mahasiswa bervariasi tetapi kehadiran sangat tinggi dan seragam. Korelasi sangat lemah, R sama dengan 0,0412, hampir tidak ada hubungan, regresi tidak signifikan, dan R kuadrat sangat kecil. Sarapan tidak berpengaruh signifikan terhadap kehadiran, dan kehadiran lebih dipengaruhi faktor lain di luar sarapan. Kemudian, pada sarannya menambahkan variabel lain, kemudian menggunakan sampel dengan variasi kehadiran yang lebih beragam, dan membagi responden menjadi beberapa kelompok, misalnya yang rutin sarapan dengan tidak rutin. Sekian, itu adalah penjelasan dari saya terhadap penelitian yang saya lakukan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.